warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Konita dengan nomor NPM 24111000029. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan peristiwa sejarah, yaitu peristiwa Rengas Dengklok hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, tanggal 15 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, para pemuda Indonesia melihat kesempatan emas untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia itu harus diumumkan tanpa campur tangan Jepang, dan agar kemerdekaan itu benar-benar murni dari hasil bangsa Indonesia itu sendiri. Namun, golongan tua seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Soebarjo masih bersikap lebih hati-hati dan masih menunggu kepastian dari Jepang terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kekacauan atau korban. Perbedaan pendapat inilah yang akhirnya menimbulkan peristiwa Rengas Dengklok. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, para golongan muda seperti Wikana, Hairul Soleh, dan Soekarni membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok merupakan sebuah kota kecil yang berada di daerah Karawang, Jawa Barat. Di Rengas Dengklok terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Si golongan tua masih menunggu waktu yang tepat. Soebarjo yang tidak dibawa ke Rengas Dengklok berada di Jakarta. Ia berusaha menengahi perdebatan ini, dan ia menjanjikan bahwasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, setelah tercapainya kesepakatan, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Beliau adalah seorang perwira Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia. Di rumah Maeda itulah teks proklamasi disusun. Naskah proklamasi ditulis oleh Soekarno, hasil dari perbincangan atau musyawarah dengan Muhammad Hatta dan Soebarjo. Setelah selesai ditulis, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik juga melakukan perubahan-perubahan kecil terhadap teksnya, seperti kata tempo diubah menjadi kata tempo, dan kata tanda tangan yang awalnya wakil-wakil bangsa Indonesia kemudian diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10 pagi di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, beliau membacakan teks proklamasi dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, upacara dilaksanakan dengan hikmat dan sederhana, dihadiri oleh beberapa tokoh dan warga sekitar. Walaupun hikmat dan sederhana, namun upacara ini merupakan bermakna yang besar bagi bangsa Indonesia saat itu. Nah, sejak saat itu, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka. Dari peristiwa Rengas Dengklok ini hingga pembacaan teks proklamasi bukan hanya sebagai hadiah, namun hasil dari perjuangan, kerjasama, dan keberanian para pahlawan. Kita sebagai generasi muda untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara semangat belajar, berbuat baik, dan berkontribusi dalam kemajuan Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.